Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, pengampu atau koordinator P5. Berikut akan kami sampaikan tutorial mengisi nilai e-raport khususnya penilaian proyek P5. Adapun untuk langkah-langkah pengisiannya Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah perencanaan proyek, antara lain yang pertama adalah mengisi temanya, kemudian menentukan nama proyeknya, dan kemudian mengisi deskripsinya. Adapun langkah kedua adalah melakukan penilaian, yaitu mengisi nilai yang telah diberikan oleh fasilitator, kemudian kita himpun, kemudian kita input dalam e-raport. Adapun yang diperlukan yaitu yang pertama adalah rubrik perencanaan proyek dan atau rubrik penilaian. Baik, langsung saja Bapak sekalian kita masuk ke e-raport. Berikut adalah halaman muka untuk e-raport Bapak sekalian. Kita langsung saja, tahap pertama adalah kita masuk ke nilai proyek. Nah, di sini ada dua di nilai proyek. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah penilaian. Kita masuk yang pertama adalah untuk perencanaan Bapak sekalian. Di sini masih kosong Bapak sekalian untuk rencana penilaian P5. Untuk itu kita akan menambahkan dengan mengeklik tambah data di sini ya. Untuk penambahan data Bapak sekalian, di sini sudah ada option yaitu tingkat kelasnya, rombongan belajar, temanya. Nah, ini misalnya kita pilih untuk kelas 10 contohnya. Rombongan belajarnya di sini ada disebutkan 3 kelas karena satu koordinator P5 akan mengampu 3 kelas, 3 rombongan belajar ya. Untuk temanya Bapak sekalian perlu diketahui bahwa untuk tema P5 kelas 10 atau kelas 1 SMK itu ada 3, 2 adalah tema pilihan dan 1 adalah tema wajib yaitu kepekerjaan. Nah, yang di atasnya adalah gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal, ini adalah tema pilihan. Sedangkan di kelas 2, kelas 11 itu 2 tema. 1 tema pilihan, 1 tema wajib kepekerjaan. Nah, Bapak sekalian, setelah kita menentukan temanya, kita juga harus mempersiapkan rubrik penilaian Bapak sekalian. Nah, misalkan rubrik penilaian seperti ini sekalian. Di sini sudah ada temanya, nama proyeknya, deskripsinya, kemudian dimensi dan elemennya dan sub elemennya. Ini ditentukan oleh koordinator P5, disepakati oleh beberapa koordinator. Nah, contohnya adalah rubrik penilaian yang kita gunakan. Misalkan di sinilah untuk nama proyeknya, sekolah cantik tanpa sampah plastik. Tinggal kita copy paste sekalian, nanti untuk rubriknya akan kita kopikan, kita tampilkan di deskripsi. Kemudian deskripsi project dikopikan aja dari rubrik yang sudah kita buat. Kemudian untuk nomor urut Bapak sekalian, untuk nomor urut ini adalah nomor urut untuk tampilan project. Misalkan 1 berarti nanti urut yang pertama. Keluar pertama kali adalah untuk gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini juga ada muncul untuk dimensi, kemudian elemen dan sub elemen ya sekalian. Kita sesuaikan saja dengan rubrik yang sudah kita buat, rubrik P5-nya. Nah, misalkan ini untuk dimensinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian elemennya adalah berakhlak kepada alam. Nah, kita cari dulu, disesuaikan akhlak kepada alam ya. Kemudian sub elemennya ini mengidentifikasi masalah lingkungan hidup. Nah, kita cari. Nah, ini dia sudah ketemu.
Kita kasih centang di sini Bapak sekalian ya. Untuk dimensi elemen dan sub elemennya. Kemudian untuk dimensi elemen dan sub elemen yang kedua. Nah, untuk dimensi Bapak sekalian tidak semua harus muncul Bapak sekalian. Jadi kita sesuaikan dengan sesuai dengan project kita. Jadi tidak harus semua dimensi muncul. Kalau semua dimensi muncul, elemen dan sub elemen muncul, nanti untuk rapotnya itu panjang sekali. Nah, kita sesuaikan dengan project kita masing-masing. Bergotong royong dimensinya, kemudian elemennya kolaborasi dan sub elemennya membagi tim ini. Membangun tim dan mengelola kerjasama dia. Kita centang, kemudian kita lanjutkan untuk dimensi yang terakhir, perkembangan dimensi kreatif. Nah, untuk dimensi seperti saya sampaikan tadi disesuaikan dengan proyek masing-masing Bapak. Kami contohkan di sini cuma 3 dimensi kreatif salah satunya. Ya. Dimensi kreatif memiliki elemennya memiliki keluasan berpikir. Nah, ini dia. Bereksperimen. Nah, oke, sudah 3 dimensi, kemudian 3 elemen dan 3 sub elemen. Kalau sudah, tinggal kita simpan Bapak sekalian. Dengan mengeklik simpan. Ya, oke. Berarti untuk rencana penilaian project berhasil disimpan. Di sini kita contohkan satu project Bapak sekalian ya, dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Di sini juga ada menu aksi Bapak sekalian. Ini fungsinya adalah untuk melakukan perubahan data. Misalkan mungkin ada perubahan untuk deskripsinya atau untuk elemennya atau sub elemennya, bisa kita edit di situ. Setelah selesai menambahkan perencanaan, rencana penilaian, kita lanjut ke penilaian Bapak sekalian. Nah, kita tinggal pilih tingkat kelasnya, rombongan belajarnya apa. Nah, di sini sudah muncul projectnya. Nama projectnya adalah Sekolahku Cantik Tanpa Sampah Plastik. Ya, judul projectnya, kemudian temanya gaya hidup berkelanjutan. Nah, kita bisa klik di angka 1, 2, 3 ini. Ini adalah penilaian untuk masing-masing dimensi, elemen, dan sub elemen. Langsung saja Bapak sekalian, kita bisa memberikan penilaian di sini sesuai dengan penilaian dari fasilitator. Nah, kita masuk ke kolom di bawahnya ini ya. Kita klik. Nah, ini ada penilaian mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang seharapan, dan sangat berkembang. Nanti kita tinggal memilih salah satu, kita klik gitu. Untuk atas nama siswa yang pertama. Oke, kita pilih, misalkan kita pilih untuk dimensi ini berkembang seharapan. Untuk dimensi bergotong royongnya misalkan sangat berkembang. Kemudian untuk dimensi yang ketiga adalah sangat berkembang. Kemudian untuk catatan prosesnya mungkin bisa disampaikan, misalkan kalau ini Sekolahku Cantik Tanpa Sampah Plastik, ada kampanyenya, barangkali bisa disampaikan. Bisnisnya mengikuti kegiatan kampanye dengan sangat antusias, misalkan seperti itu, bisa disampaikan di situ. Atau ini bebas Bapak sekalian untuk deskripsinya, sesuaikan dengan catatan dari Bapak Ibu fasilitator. Jadi kita bisa tulis di sini ya. Dan ini tidak wajib Bapak sekalian. Begitu seterusnya untuk penilaian sampai satu koordinator selesai. Nah, sampai selesai ini kami contohkan 3 saja Bapak sekalian. Untuk 3 siswa. Nah, ini adalah rubriknya Bapak sekalian. Rubrik penilaiannya, jadi di sini ada 12
nama ini kita sesuaikan dengan fasilitator, kita bagi-bagi, ternyata ketemunya untuk satu kelas itu ada 3 fasilitator. Ini menyesuaikan juga dengan tempat Bapak Ibu sekalian, misalkan nah, kemudian kita input untuk siswa yang ketiga, silahkan diisi, sangat berkembang, deskripsinya apa, bisa di copy paste seperti ini. Kemudian bisa, kalau sudah, ini contoh saja, kita simpan Bapak sekalian untuk penilaiannya. Oke, sudah selesai Bapak sekalian untuk perencanaan dan penilaian project P5 ya. Selanjutnya Bapak sekalian, kita coba untuk melakukan cek dan dicek apakah nilai project yang kita input tadi sudah masuk di tempatnya wali kelas. Kita coba masuk menggunakan akun wali kelas ya. Baik Bapak sekalian, kita coba masuk ke akun wali kelas, kita coba masuk ke menu wali kelas. Nah, ini di sini kita masuk ke cetak rapor. Nah, di sini ada rapor P5. Kita coba buka apakah siswa yang kita input ini tadinya sudah muncul nilai P5-nya ya. Baik, ini adalah rapor project penguatan profil pelajar Pancasila Bapak sekalian. Di sini sudah muncul judul projectnya setelah kecantikan tanpa sampah plastik. Kemudian sudah muncul juga penilaiannya ya, dimensi dan elemen dan subelemen juga sudah muncul. Nah, ini berarti kita penilaian yang kita lakukan tadi sudah berhasil kita input. Baik Bapak sekalian, barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.